Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa live streaming dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu virtual sebagai lanjutan dari hal yang telah kita lakukan sebelumnya, sebagai bagian dari buah kerjasama yang baik antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara, gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Sumatera Utara, dan Wisek-Jalin Sumatera Utara. Jadi sebelumnya kita juga sudah mengundang beberapa pakar kesehatan untuk berbicara, untuk berbagi tips, untuk menyampaikan informasi yang perlu diketahui masyarakat. Sebelumnya sudah ada spesialis kebidanan, kemudian juga pada kesempatan kedua sudah ada spesialis anak, kemudian juga yang ketiga ada dari Ikatan Bidan Indonesia. Nah, kali ini kita berbeda ini warnanya, berbeda orangnya, bukan pakar kesehatan, tapi pakar segala hal ini akhirat. Masya Allah. Jadi kita di sebelah kita atau di hadapan kita cukup jauh sehingga aman, serangan droplet mudah-mudahan tidak sampai menjangkau kepada kami. Seorang influencer, namanya sebetulnya bagus sekali nih, Ray Akbar Mandega Hasmi. Tapi aku yakin di dunia persilatan, dunia maya malah lebih dikenal sebagai Wakjon Medan. Mungkin lebih banyak mengenal sebagai itu. Jadi enaknya nih dipanggil Bung Ray atau Wakjon ini? Apa aja lah Bang, bebas lah. Enak lah. Nah, beliau kita akan bertanya, ngobrol santai aja, apa sebetulnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh influencer lah atau pengguna media sosial secara umum, anak-anak muda secara umum dalam kaitan upaya bersama kita untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan, khususnya tentang kesehatan ibu dan anak, dan lebih khusus lagi dalam situasi pandemi yang kita hadapi sekarang. Jadi sebenarnya kalau dari awal kita sudah menghadapi masalah besar ini terkait tingginya kematian ibu dan anak di Indonesia. Harus kita akui bahwa di ASEAN kita termasuk yang paling buruk. Jadi ada sekitar 300 ibu mati meninggal saat melahirkan per 100.000 peristiwa kelahiran. Jadi kita tidak bisa katakan ini sebagai persoalan kesehatan, tapi juga lintas sektor. Sejarah Wisek-Jalin juga berdiri memang karena keprihatinan ini. Nah, setelah kita menghadapi masalah yang sedemikian berat, meledak lagi COVID-19. Jadi mau tidak mau, sedikit banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak ini agak teralihkan dari fokus kita, karena kita berhadapan dengan sesuatu yang kelihatannya sangat urgen, sangat mendesak. Kita berlomba dengan waktu. Jadi misalnya ibu-ibu hamil tadinya tuh diharuskan minimal 4 kali antenatal care, sekarang jadi 2 kali. Orang-orang yang harus menghadapi tindakan operasi elektif, artinya operasi-operasi yang bukan emergensi, juga sekarang relatif dipinggirkan. Tapi kita yakin sebetulnya ini tidak bisa lari dari fokus kita, kesehatan ibu dan anak. Ini jadi lebih banyak pula aku yang ngomong nih. Apa? Kan? Nah, jadi kita mau nanya ini kepada Bung Ray atau Wakjon, apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, para pemuda media sosial yang punya pengikut banyak, untuk menyampaikan informasi lah, untuk membantu kesadaran, tumbuhnya kesadaran kesehatan ibu dan anak itu. Oke, terima kasih Bang Toga. Sebenarnya kalau menurutku ya, kesadaran anak muda terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak itu mungkin dipengaruhi oleh kondisi dia. Misalnya dia belum menikah atau enggak, mungkin dengan kondisi dia yang masih single, masih belum menikah, mungkin kesadaran itu sangat sedikit sekali gitu Bang, kurasa. Tapi dengan dibarengi misalnya dia setelah berumah tangga, dia belajar ilmu mengurus anak gitu kan, gimana memberikan ASI misalnya, pasti lambat laun kesadaran pentingnya untuk kesehatan ibu dan anak itu akan muncul sendirilah. Gitu. Padahal sebetulnya hidup berkeluarga ini kan sebuah peristiwa besar ya. Iya. Kita untuk melakukan hal yang sederhana aja, misalnya mencuci piring dan sebagainya, ada ilmunya itu. Iya. Apalagi berkeluarga dan mengurus anak gitu. Jadi apa sebetulnya
hal-hal yang perlu diperhatikan lah. Apa menurut Wak John ini perlu anak-anak muda lebih menggali informasi yang benar dan kemudian untuk menyebarkannya kepada masyarakat. Karena kan sayang sebetulnya orang yang punya followers ribuan, 20.000 itu kan sebetulnya dia seperti sudah punya media. Jadi koran-koran yang ada di Sumatera Utara banyak yang oplahnya 5.000 dan sebagainya. Jadi lebih besar sebetulnya udah oplah si influencer ini. Kenapa tidak dioptimalkan untuk menyampaikan informasi? Apa triknya? Kalau Wajar kan termasuk orang yang banyak menyampaikan informasi yang benar lah sejauh yang kita tahu. Yang tidak benarnya sebenarnya gini Bang, sebenarnya ya kita juga nggak bisa kita salahkan mereka pengguna sosmed dengan follower besar itu mereka acuh ya dengan hal-hal yang seperti ini gitu kan. Kita juga nggak bisa memaksakan mereka, oh kau harus menyampaikan gitu kan. Soalnya mereka mungkin dari awal mereka mau bikin sosmed, mereka ada tujuan gitu, entah mereka hanya sekedar eksis, hanya untuk sebagai curhat aja gitu. Tapi aku yakin di balik semua itu banyak sih sebenarnya influencer di Instagram, di Twitter, Facebook dan YouTube yang sebenarnya mereka bisa untuk menyampaikan hal-hal yang lebih positif lah gitu kan, ketimbang hanya cuman kayak hai aku sedang di sini nih apa gitu, cuman sekedar memamerkan kehidupannya sehari-hari seperti itu. Mungkin mereka belum sampai aja pada masa atau kepada suatu titik kalau oh kayaknya aku nih harus menyampaikan ya kan ada hadisnya, walaupun sampaikanlah walau hanya satu ayat gitu kan. Maksudnya satu ayat itu mungkin bisa kita artikan disampaikanlah kepada orang di sekitarmu walau hanya satu hal yang benar seperti itu. Jadi ya paling enggak di sosmed kita mulailah kita untuk menyampaikan hal-hal yang lebih lebih berguna sih aku rasa. Ya contohnya itulah kesehatan ibu dan anak gitu ya. Kita harus lebih aktif aja sih mencari tahu, apalagi anak muda yang mungkin yang udah ada rencana, ada planning untuk berumah tangga. Ya namanya berumah tangga kan banyak hal yang dipersiapkan ya Bang ya. Dari persiapan gimana memanage hubungan suami istri, memanage keuangan, mengurus anak gitu. Tadi menarik kurasa itu bahwa memamerkan, karena memang harus kita akui media sosial ini memang untuk itu sarana pamer kan, sarana menunjukkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, apa yang kita punyai, kadang-kadang siapa yang kita rindukan dan sebagainya. Nah ini menarik rasa ini. Jadi beberapa hal-hal atau protokol kesehatan seperti misalnya memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, physical distancing dan sebagainya. Ini kan sebetulnya bisa dipamerkan di dalam media sosialnya. Memang mungkin terlihat seperti hal biasa sih, apalah pakai masker, apalah cuci tangan aja kok untuk dibuat konten gitu ya. Sebetulnya dengan sering dia menunjukkan itu kepada followersnya itu pengaruh yang baik. Makanya disebut influencer kan sebetulnya memberi pengaruh kepada orang. Iya, berpengaruh. Nah, gimana kalau pandangan Bung Rey atau macam siaran sepak bola Bung Rey. Pandangan Wak John tentang ini gimana? Perlunya kita memamerkan protokol kesehatan yang benar. Iya, mungkin gimana ya? Mungkin misalnya nih ada satu orang influencer nih kan, pasti follower dia mengikuti dia kan pasti ada halnya, ada penyebabnya kenapa followernya mengikuti. Mungkin karena si kawan ini sering nge-branding tas-tas baru misalnya, terus tiba-tiba kok lebih sering memamerkan kayak cuci tangan, pakai masker gitu. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan si influencer ini, dia nggak begitu peduli sebenarnya. Tapi bilangnya gimana ya? Tapi saya rasa memang influencer perlu lebih kita dorong lah ya. Iya, perlu harus memicu, harus dengan dia misalnya cuci tangan, dia mengatakan saat kadang-kadang kita tidak sadar, misalnya berfoto rame-rame kan gitu. Ini kan sebagai seorang influencer, sebagai orang yang punya pengikut besar, mau tidak mau sebetulnya dia harus menerima dirinya sebagai role model bagi orang lain. Jadi
seperti kutipan dari Spiderman itu bersama follower yang besar juga sudah ada tanggung jawab yang besar. Jadi kalau misalnya kita hanya di follow atau diikuti 20-30 orang menyalah postingan kita itu tidak besar dampaknya. Tapi kalau sudah 20.000, 30.000, 40.000 dan sebagainya, dia kan sudah jadi itu dalam tanda kutip harus diterima itu bahwa dia role model. Tapi Bang, gimana pula dengan influencer yang apa istilahnya yang nggak bisa juga, yang nggak kita pungkiri juga influencer yang acuh sebenarnya Bang. Acuh mereka dalam arti kata akun-akun aku kok kenapa kalian yang sibuk mendorong-dorong aku untuk ngeposting ini gitu misalnya. Itu yang sebenarnya yang berat itu di situ menimbulkan kesadaran. Makanya saya sih berpikirnya lebih baik memulai dari hal yang kecil di rumah lah gitu. Kemudian juga sekarang banyak orang yang bilang yang kita hadapi sebetulnya bukan hanya virus ini, tapi juga banjir informasi hoax dan kebodohan, teori konspirasi dan sebagainya. Kadang-kadang bagaimana ya, ahli sendiri, para ilmuwan sendiri sebetulnya masih terus mempelajari sifat-sifat dari virus ini ya. COVID-19 ini, artinya masih banyak temuan-temuan baru, fakta-fakta masih baru. Terus update terus ya. Nah, kalau ilmuwan saja pun masih belajar, kenapa kita yang awam ini sudah menyampaikan informasi yang tidak pasti kan? Makin bingung masyarakat. Nah, sebagai influencer lagi-lagi aku ingin nanya di pandangan Wak John, apa sebetulnya yang perlu kita lakukan sebagai orang dengan tanggung jawab sosial tadi untuk menghadapi banjirnya informasi hoax dan sebagainya. Kita kan tidak juga selalu mengatakan bukan urusanku itu. Kalau informasi itu sampai ke kalangan keluarga kita, itu bahaya ya. Dicerna oleh orang-orang dekat kita kan itu bahaya juga. Gimana itu? Ya, kita bisa memposisikan diri kita sebagai filter Bang ya, filter. Maksudnya filter informasi di berita, filter informasi dan berita di keluarga kita dan lingkungan sekitar kita. Aku sudah pernah gini Bang, kawan bosku lah kan, udah berumur lah dia. Dengan gampangnya dia menyebarkan berita kematian Presiden Amerika. Itu ada di Facebook lah, itu sekitar 2 bulan yang lalu gitu. Kebetulan si kawan ini lebih sering pula nengok Facebook ketimbang nonton berita TV. Begitu dibacanya, meninggal ya ini ya, udah tanpa di cross check, tanpa diapain langsung di share sama dia, gitu. Makanya nggak bisa juga kita hindari, emang kayaknya orang-orang tua kita, maksudnya yang mereka yang ada gadget gitu kan, yang sering main Facebook, kayaknya mereka lebih sering lebih gampang menyebarkan berita tanpa meng-cross check gitu kan, ini bener nggak beritanya ya kan. Biasanya kita kalau berita betul nggak ini beritanya, kita ngecek sana, ngecek media mainstream, ngecek ke sini, betul rupanya. Terus kita tengok lagi ini kira-kira berita ini perlu nggak kita sebarkan, seperti itu. Gitu sih Bang. Makanya saya rasa sih kita dimulai dari lingkungan di rumah kita edukasi lah dah mak kita, adik-adik kita gitu. Jangan langsung disebarkan aja, harus tahu dulu sumbernya benar enggak, kayak gitu. Dan memang jika dibuat dalam bentuk diagram, jadi aku sering menggambarkan di intinya itu sebetulnya untuk mencari informasi di dunia maya yang luas ini, di intinya itu ada media-media mainstream harus utama, mainstream ya, yang sudah memang punya nama lah, kita percaya. Itu pada inti informasi sebetulnya itu. Nggak usah kita sebut, nanti kita jadi macam endorse pula kan. Nah, pada lingkaran yang besar dari itu lagi, ada akun-akun yang terverifikasi. Memang dia tidak media besar, tapi sudah jelas siapa orangnya. Nah, masalahnya benar, para lingkaran yang lebih luas pada kegelapan hutan dunia maya itu, disitulah WA group, Facebook dan sebagainya. Jadi itu jangkauannya lebih besar.
Nah sebetulnya kalau bisa kita ajak orang harus lebih ke inti. Ketika dia dapat informasi dari dunia yang gelap ini, dari dunia WA yang lingkaran besar ini, WA group, Facebook group, dia harus merujuk lagi ke lingkaran yang lebih tengah, media, akun-akun terverifikasi, akun-akun dokter, akun-akun orang yang memang kita sudah tahu lah kredibilitas informasinya. Kalau belum yakin harus masuk lagi ke intinya. Sudahkah informasi itu dimuat oleh media kredibel, media informasi, harus ada 1, 2, 3. Nah, masalahnya yang cakupannya luas adalah lingkaran ketiga yang besar ini. Orang lebih suka mencerna WA group dan sebagainya. Dan kadang-kadang pun penyebar WA group ini pintar pula, dibuatnya lah macam-macam sumber dari ini, padahal linknya mati. Nah, uak kita ini kampung kan mana lah pula tahu di mana link mati, mana link ini, dan sebutnya beredar gitu. Ya ada dikliknya langsung disebarkan aja kan. Oke, jadi terus ini juga ingin bertanya tentang Wak John ini, lebih khusus kepada soal kesehatan ibu dan anak ini. Jadi memang ini sepertinya kan tidak menarik memang bagi generasi muda kita. Bagi apa pula cerita tentang ibu melahirkan dan sebagainya. Padahal ke arah sana lah mereka akan menuju pada suatu saat. Dan ada satu kenyataan menarik, sebetulnya kenyataan pahit, bahwa penyumbang tingkat kematian ibu dan bayi yang tinggi itu sebetulnya kehamilan remaja yang tidak diinginkan. Artinya mungkin walaupun kata dia sudah datang bulan dan sebagainya, tapi sebetulnya organ reproduksi dia itu masih dalam tahap perkembangan, masih sempurna ya, belum betul-betul siap terhadap kehamilan. Makanya risikonya tinggi, risiko kematian dia tinggi, pendarahan, risiko kematian. Dan memang faktanya penyumbang terbesar salah satu itu hamil terlalu muda itu. Nah ini aku mau nanya lagi nih sebagai praktisi penyampaian informasi. Apa sih yang bisa kita buat ini? Bahwa bahaya besarnya itu karena remaja-remaja ini belum mengenali tubuh dan fenomena yang bisa terjadi pada tubuhnya sendiri. Iya benar. Informasi itu artinya dia menjalani kehidupan makata ya, seks bebas dan sebagainya. Dia kan tidak tahu konsekuensinya apa. Iya. Ini apa? Di mana kita bisa berperan lah sebagai influencer yang punya kesadaran terhadap hal itu. Sebenarnya influencer itu sebenarnya alternatif kedua sih Bang. Kuncinya emang pertama dari edukasi ya, edukasi di rumah ya. Emang peran utama yang paling penting sih keluarga Bang sebenarnya. Cuman karena Abang nanya influencer, emang kebetulan aku juga belum pernah sih untuk mengkampanyekan misalnya resiko menikah terlalu muda gitu kan. Soalnya aku juga ukuran nikah muda tuh di umur berapa Bang? Kalau undang-undang 18 lah, 18-19 ya. Iya. Dan sebetulnya kehamilan itu ya 20 sampai 35 kira-kira di situ yang optimal. Idealnya bahwa keselamatan, umur, ajal itu memang ya itu kehendak Allah SWT. Tapi kita kan ada ikhtiar lah ya. Nyatanya fakta menunjukkan jika dia terlalu muda atau terlalu tua justru itu risikonya lebih besar, atau terlalu sering atau terlalu banyak. Kita tidak bisa lagi kan kadang-kadang kita katakan nenek saya dulu 18 anaknya sehatnya. Yang diangkat ke permukaan yang sehat itu, yang meninggal saat melahirkan kan dulu masih lazim kali. Jadi sebetulnya himbauan yang tadi perlu lagi kita ulang-ulang sebagai tanggung jawab sosial kita sebagai orang yang anak muda sekarang. Mungkin Bang dia terlalu lebih kritis Bang, lebih kritis. Soalnya kan banyak juga sih anak-anak sekarang yang baru tamat SMA, baru setahun 2 tahun tamat SMA, kan sekitar umur berapa tuh, 18-19 ya, itu udah menikah gitu. Entah kenapa kayaknya anak sekarang itu lebih gampang terlihat lebih cepat besar, kayaknya lebih cepat dewasa ya. Umur 18-19, dulu awak umur 18-19 masih anak-anak kali kayak sekarang sebetulnya itu lebih dewasa. Itu atau fenomena yang bagus karena gizi orang sekarang kan sudah lebih baik. Jadi memang pertumbuhan tubuh, pertumbuhan
fisik orang-orang sekarang itu sudah lebih baik dari zaman-zaman awal lah, termasuk zaman-zaman awal dulu. Kalau kan makannya secara langsungnya aja, kalau sekarang kan udah kena keju, kena apa dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah tidak dibarengi oleh kan untuk menikah dan punya anak itu tidak hanya kesiapan biologis walaupun itu perlu, tapi juga secara mental, psikologis, ketahanan ekonomi dan sebagainya. Jadi memang kita perlu lagi sebetulnya untuk lebih mendorong ini. Mendorong ya. Artinya kembali kepada kata kunci tadi, Anda telah dianugerahkan followers yang banyak. Itu tanggung jawab. Pada setiap satu orang followers itu melekat tanggung jawab. Seperti Spiderman tadi itu, ya kan? Bersama kemampuan yang besar. Ada tanggung jawab yang besar. Itu tidak bisa tidak. Tidak bisa kita katakan, aku kan nggak suruh mereka follow aku. Masuk aku dong. Ya memang di satu sisi begitu. Di sisi lain juga Anda sudah dianugerahi mic, dianugerahi perangkat amplifikasi ide, amplifikasi gagasan. Jadi memang harus ada kesadaran itu. Oh iya, aku kalau bicara sudah didengar orang. Aku kalau berbuat sudah ditonton banyak orang. Sebagai contoh ya. Aku sudah menyampaikan pikiran akan didengar dan mungkin diikuti banyak orang. Jadi ini memang tidak bisa kita hindari. Jadi orang kadang-kadang merasa aku tidak minta mereka follow, kok tidak bisa begitu. Rasanya tidak bisa begitu. Ini menyangkut pola pikir orang. Ya kalau misalnya pengen kali mengetik yang lari ya terpaksa bikin akun alter dan sebagainya. Jadi memang kita tidak bisa berharap bahwa setiap orang punya followers besar harus mengerti isu-isu kesehatan dan sebagainya. Tapi sekali lagi balik kepada pentingnya kesadaran itu. Anda sudah punya mic yang menyala 24 jam. Itu nggak enaknya kalau misalnya mic di pesta itu kan bisa dimatikan. Ini nggak bisa? Nggak bisa, karena memang 24 jam apapun yang disampaikan akan selalu teramplifikasi dan sebagainya. Jadi saya rasa pada akhirnya kita mudah-mudahan lah imbauan-imbauan yang disampaikan Wak John tadi bisa menggugah lagi teman-teman. Mungkin bisa kita pikirkan lagi Bang, gimana bahasa yang menyampaikan ke follower itu jangan terlalu hard selling kali ya, jangan terlalu hard selling ya. Mungkin kalau kita bikin utas di Twitter mungkin jangan langsung jebret ke sana, mungkin ada dulu nge-tweet penghantarnya apa gitu. Itu mungkin nanti bisa kita aturkan next ke depannya. Isu apa yang mau kita sampaikan? Aku kalau jujur kalau nge-tweet bahasaku nggak ada atur-atur sih Bang sebenarnya Bang. Mudah-mudahan memang ke depan akan lebih banyak teman-teman yang terdorong lah dari sebetulnya intinya orang kan tidak banyak menyadari sebetulnya intinya kematian ibu dan anak ini. Rasanya kalau kayak seperti Wak John waktu itu kita ajak diskusi dan teman-teman, ketika tahu misalnya bahwa tinggi sekali di Asia nomor 1, otomatis terdorong untuk lebih banyak berbuat. Rasa menarik, kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan dari kesempatan lain nanti bisa ngobrol dan bisa menyampaikan informasi kepada para pemirsa sekalian. Kami sampaikan terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan upaya kita bersama bisa menghadapi berbagai kesulitan termasuk mengatasi dampak-dampak dari COVID-19 yang kita hadapi sekarang. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara kami semua sehat selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita bisa tetap beraktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ingat untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain sedapat mungkin di rumah. Jika terpaksa keluar rumah jangan sampai tidak mengenakan masker. Jaga jarak dengan orang lain, cuci tangan sesering mungkin agar kita sehat-sehat. Soal sakit dan sebagainya kehendak Allah, tapi kita sebagai makhluk wajib berikhtiar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala yang kurang dan tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.